Baik keluarga yang terkasih, Shalom. Shalom. Disinilah tempat di mana ibunda terkasih almarhumah Ibu Go Giok Lan dimakamkan di tempat ini. Tapi selaku orang percaya, kita meyakini bahwa jiwa rohnya sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah Yesus berkata kepada kita sekalian umatnya yang percaya kepadanya, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Satu keyakinan yang indah di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa sekalipun pada akhirnya tubuh kita harus dimakamkan kembali lagi ke dalam liang lahat, kembali lagi ke tanah di mana kita boleh diambil, kita diciptakan. Tetapi keyakinan yang paling indah, pengharapan kita yang sungguh sangat indah, bahwa kelak suatu hari nanti kita juga akan dibangkitkan, karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bangkit atas maut dan kematian. Demikianlah Dia memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Mari kita nyanyikan satu buah pujian, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Yang sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, dan berkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, katanya kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat Allah pada siang hari ini. Kami mau menyatakan bahwa Tuhan, kepada Engkau sajalah kami mau meletakkan seluruh pengharapan kami. Sekalipun Engkau mengizinkan duka cita terjadi bagi kami, kehilangan orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Tapi kami mau belajar untuk berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikianlah kiranya hendaknya itu boleh terjadi bagi keluarga besar almarhumah Ibu Go Giok Lan, sebagaimana putra dan saudara-saudarnya Pendeta David Kandar, mereka boleh ada di dalam anugerah Tuhan. Sekalipun duka cita, tapi biarlah kekuatan penghiburan daripada Tuhan boleh terjadi bagi keluarga hamba-Mu ini, sehingga mereka boleh tetap berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik, bahkan Engkau amat sangat baik. Di balik kedukaan yang terjadi, Tuhan pasti punya rencana. Dan pelangi kasih Tuhan akan terbit pada waktunya.
bagi keluarga kekasih kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini dalam pimpinan dan penyertaan Allah Tritunggal, pemimpin dan Tuhan Yesus Kristus. Satu kebenaran kita boleh jumpai sebagaimana di dalam Mazmur 90. Satu doa, satu ungkapan, satu pengharapan, satu permohonan yang dinyatakan oleh hambanya Musa di hadapan Allah. Menyatakan bahwa Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Demikianlah pada akhirnya dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Maka ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah kembali lagi kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa hidup yang kita boleh terima daripada Tuhan sungguh sementara adanya. Digambarkan sebagaimana di dalam apa yang diungkapkan oleh Musa, hamba Allah yang sungguh luar biasa, menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya. Bahwa masa hidup kita 70 tahun, jikalau kita kuat 80 tahun. Oma Gioklan, pas 70 tahun. Tapi sekalipun demikian suka duka beliau boleh alami di dalam kehidupan yang Tuhan boleh percayakan. Saya percaya bahwa beliau telah menjadi kesaksian. Dan demikian putranya bahkan juga menjadi pribadi yang melayani Tuhan, memberi diri bagi Tuhan, itu satu kebanggaan yang luar biasa. Maka saya percaya ketika beliau boleh pada akhirnya Tuhan panggil, beliau pulang dengan membawa berkas-berkas penuh. Amin ya. Beliau pulang dengan sukacita, beliau pulang dengan sorak-sorai. Tapi inilah keberadaan kehidupan kita. Kematian, walaupun bagaimana cara Tuhan memanggil kita akan berbeda satu dengan yang lainnya. Namun satu hal yang pasti, kelak suatu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan menikmati kekekalan dalam surga yang kekal. Tetapi inilah langkah awal bagi kita sekalian. Demikianlah pada akhirnya kita memaknai perjalanan kehidupan kita. Bahwa kita diciptakan daripada debu tanah ini. Dan demikian roh yang daripada Allah akan kembali kepada Allah. Demikianlah kita akan kembali seperti semula kita boleh berada. Keberadaan kita yang fana di dalam dunia ini juga bagaikan bunga rumput ini. Yang pada pagi hari ia berkembang dengan indahnya, tetapi kemudian pada petang hari ia lisut dan layu. Tapi itulah keberadaan kehidupan kita. Tetapi sekalipun fananya bahkan sementaranya kehidupan kita, pengharapan kita yang menguatkan kita ialah Yesus, Tuhan kita, pribadi yang hidup. Juru selamat kita satu-satunya yang kelak nanti suatu hari dia akan datang pada kali yang kedua dan dia akan membangkitkan semua orang yang mati di dalam dia, dan kita akan menikmati kekekalan bersama-sama dengan dia dalam hidup yang kekal. Sungguh terpujilah nama Tuhan. Mari kita naikkan satu buah pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk memulihkan kita dan memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Maka demikianlah firman-Nya yang sangat indah. Satu penglihatan yang diberikan kepada hambanya Yohanes. Dituliskannya, diteruskannya bagi kita. Supaya dalam cobaan, dalam perjalanan kehidupan yang bagaimanapun, mari kita tetap memandang kepada salib Kristus yang memberikan pengharapan. Dia yang berjanji bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Wahyu pasal 21 ayatnya yang keempat. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikianlah apa yang terindah, apa yang terbaik hanya kita peroleh di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus, di mana hanya di dalam Dia sajalah keselamatan kita peroleh. Mari, tak ku tahu akan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Setelah pujian ini, mohon dengan kasih, Bapak Pendeta Thomas Kustomo akan menutup kita di dalam doa dan bagi keluarga. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah, nah masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku ahami dalam masa menjelang. Oh, diterang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami pada saat ini bersama keluarga tentu
bagaimanapun juga ada duka cita yang mendalam karena ibu yang kekasih, oma, demikian juga saudara yang telah dipanggil Tuhan. Kami tetap meyakini bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Sekalipun kami sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, demikian juga Bapak Pendeta David Kandar yang sungguh-sungguh begitu mengasihi orang tua, mama. Namun sekali lagi, Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan lebih mengasihi almarhumah, hingga menjadi satu keyakinan kami bahwa saat ini juga almarhumah boleh bersama dengan Tuhan di dalam sukacita yang kekal. Kami saat ini juga berdoa, ya Tuhan Yesus, buat keluarga yang ditinggalkan, baik Bapak Pendeta David Kandar bersama dengan istri dan juga anak. Kami juga menyerahkan, ya Tuhan, biarlah tetap kekuatan dan penghiburan. Itulah yang memberi kekuatan kepada hamba-Mu ini, hingga dapat meneruskan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Saat ini kami masih berdoa juga buat Ibu Gioktin, demikian juga Giokswan, yang saat ini juga sedang masih dalam perjuangan agar Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga terus berdoa, biarlah keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Allah Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, Bapa yang senantiasa peduli, Bapa yang memelihara akan anak-anaknya. Jemaat perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati, kita mohon berkat Allah. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, demikian juga damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran dari Tuhan Yesus Kristus melalui roh penghiburan, roh penolong, roh kudus boleh menyertai akan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Demikianlah keluarga dan Bapak Ibu Saudara-saudari ibadah pemakaman untuk Oma Giokwan sudah boleh berakhir. Mewakili majelis jemaat Gereja Kristus Purwakarta dan juga semua saudara seiman yang tidak bisa hadir pada hari ini, kami turut berbelasungkawa, kami juga ikut berduka cita. Tapi sungguh di balik duka cita ini, apa yang Tuhan putuskan, apa yang Tuhan nyatakan, semuanya kita harus tunduk dan kita harus mengakui bahwa kasih Tuhan dan kedaulatan Tuhan ada di atas segala-galanya. Biarlah sungguh keluarga hambanya, Pak Pendeta David Kandar boleh senantiasa terus dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan, dimampukan, bahkan terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat di ladang yang Tuhan percayakan. Sekali lagi, kami menyampaikan duka cita bela sungkawa yang sangat dalam dan doa Tuhan boleh kiranya terus yang akan bersama dengan keluarga.
dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada 1-2 hal yang ingin disampaikan, Ko David silakan. Ya. Mami adalah orang yang berjuang untuk anaknya. Singkat cerita, ketika dia di ICU dan saturasinya turun naik, saturasi oksigennya, ada pertimbangan untuk memasang inkubasi. Pada saat itu Mami masih sadar, dan Mami dijelaskan inkubasi itu seperti apa, pasang ventilator di umumnya, intubasi itu ventilator, dijelaskan, dan kebetulan di sebelahnya ada pasien yang cerita dokternya yang juga masang intubasi. Saya nggak tahu apakah dia takut atau apa, dia tidak mau dan menolak. Akhirnya melalui WhatsApp saya meminta pertimbangan kepada sepupu, termasuk ada Pak Ami. Kita hargai keputusan Mami nggak mau. Lalu saya dan Mami video call, dan saya ngomong kepada Mami. Mami tahu jikalau tidak mau intubasi ventilator, akibatnya apa? Mami bilang, Mami mau. Mami bisa pakai bahasa Sunda dengan saya. Saya katakan, kalau tidak pakai intubasi, satu jalannya hanya berdoa. Tuhan Yesus satu-satunya jalan, berdoa. Kami mengangkat kepala. Yang saya katakan, tanyakan, betul Mami tidak mau? Dokter sudah jelaskan, jikalau oksigen Mami sampai drop, Mami bisa, saya nggak sanggup mengatakan kalimat itu. Mami ternyata mengerti, dia bung, ya kan? Saya bisa memahami dari pola mimik wajahnya. Akhirnya saya video call lagi dan kami sepakat menghargai keputusan Mami. Setelah Mami menolak intubasi, saya, Yoswana, dan Ando berpikir mempertimbangkan kami mencari donor plasma konvalesen. Sebenarnya merupakan suatu pengharapan waktu dokter katakan bisa, boleh. Akhirnya saya dengan Ando, pada saat dikatakan boleh, kami kejar ke rumah sakit, ke lab. Saat itu agak sulit. Formulir dapat untuk mendapatkan donor konvalesen. Sebenarnya itu pengharapan, saya katakan. Kenapa? Ketika surat itu dapat, belum sampai 10-15 menit, rekan dari IHKC menghubungi dan mengatakan, Resus Plus plasmanya bisa didapat di DKI Jakarta, di PMI Matraman. Saya sepakat dengan Anda, kalau kita ambil sendiri nggak apa-apa. Mami gawat, tiap malam siklusnya terus naik, kita akan cepat. Kita cari patwal atau apa, kita bawa langsung. Ternyata malam itu juga dengan ambulans uang diambil. Kami kembalikan Yoswana, Kiki ke rumah, dan saya katakan kepada Ando, Dok, kita harus monitor karena ini satu-satunya yang bisa jalan keluar terakhir selain intubasi yang mungkin menolong. Jam 4:30 kami di parkiran sampai 4:30 pagi. Tadi pagi baru plasma itu sudah tiba dan diproses di PMI.
Aku bilang sama Ando, udah Ando, kalau diproses kita pagi pulang aja. Kita mandi dulu, istirahat sebentar. Baru juga istirahat 1 jam kurang lebih ya, kita tertidur pulas. Telepon dari ICU mengatakan mami drop, gagal napas. Ando pun masih ngantuk, kami pergi lagi. Di tengah jalan, suster telepon dan mengatakan, Bapak di mana? Saya di perjalanan. Oh lah, oke lah. Saya nanti kita bicara setelah Bapak sampai. Saya mengalami banyak hal tentang hal ini dan saya tahu kalau udah seperti itu, mami sudah pulang. Jujur saya nangis. Terus air mata, terus saya ngomong, Ki, ini tanda, mami udah nggak ada. Sampai di rumah sakit ternyata betul. Dan mami sudah pulang. Saya tidak mengatakan duka cita, tapi saya mengatakan mami pulang. Saya imani mami pulang. Menceritakan kepada Iki, ayo, udah. Sekarang bukan lagi kita menangisi mami, masih ada 2 orang tua kita yang masih di dalam. Itu harus kita perjuangkan. Jaga rahasia mami pulang ini supaya mereka tidak drop. Dan donor konvalesan itu kita coba minta tolong untuk dicocokkan dengan kedua itu mana yang cocok. Dan kita tolong doakan supaya bisa terpakai, tidak sia-sia perjuangan yang dikatakan di pendeta tadi. Dan bisa menolong 2 tante kami yang masih saat ini berjuang dalam kehidupannya. Tadi saya katakan, Yos, tolong ambilkan. Kebetulan saya sudah punya, bukan punya apa, saya sudah terserah. Karena COVID kita tahu hal yang ganas. Sebenarnya bukan mau melangkahi pendeta. Saya katakan kepada diri saya, karena waktu itu mendadak saya berangkat ke ICU, tolong juga bawakan baju pendeta saya. Kenapa saat ini saya seperti ini? Karena seperti inilah doa mami untuk saya seperti ini. Om Agus tahu bagaimana saya kecil, bagaimana saya proses saya waktu itu. Tapi dibalik semuanya itu, doa mami lah, Kasiska. Tahu dia yang mengadakan saya. Makanya saya katakan kepada Ando, pulang, tolong ambilkan. Supaya di terakhir kali saya bangga punya mami yang perlu membuat saya seperti ini. Saya tidak sedih, bukan karena sedih karena maminya. Saya berbicara tentang mami. Saya ingat mami itu menyayangi cucunya. Permintaan terakhir saya nangis bukan karena saya sedih berbicara mami, karena saya tahu saya akan bertemu dengan mami kembali. Impian betul cucu kesayangannya secara fisik di dunia ini tidak terkabulkan. 2 tahun karena COVID. Dan sampai saat ini terakhir saya menangis bukan karena mami pulang ke rumah bapak, karena saya imani bahwa